Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu zakati. Ini tentang masalah zakat. Jelas suaranya ini kabur ya. Ya. Ini masalah zakat. Rasulullah berkata, ujar Nabi, hassinu amwalakum minas sariqati wadh-dhaya'i biz-zakah. Ujar Nabi, bentengi hartamu daripada hilang dan dicopet dengan zakat. Jadi itu perisai daripada harta-harta kita dengan sebab zakat pertama. Wa hiya lughatan at-tadhhir wan nama wa syara' ismun lima yukhraju an malin aw badanin 'alal wahjil ati. Zakat menurut arti bahasanya, zakat bermakna membersihkan dan berkembang. Sedang menurut istilah syara' adalah nama sesuatu yang dikeluarkan, diambil dari harta atau badan dengan ketentuan. Atau masalah zakat tadi. Kurang jelas ya, angkat begini aja lah ya. Wa qala wa furidatis zakatul mali fi sanati tsaniyati min hijrati ba'da sadaqatil fitr. Bahwa zakat harta mulai difardukan pada tahun kedua hijrah, yaitu sesudah kefarduan sedekah fitrah. Itu zakat harta. Wa qala wa wujibat bi thamani asnafin minal mali. Zakat harta wajib ditunaikan pada 8 macam. An-naqdaini wal an'ami wat tamri wal inabi li thamaniyati asnafin minan nas. Apa yang 8? Emas, perak, binatang ternak, buah korma dan anggur. Dan diberikan kepada 8 kelompok manusia. Sekarang zakat itu berkembang. Itu menurut Majelis Ulama Indonesia Keputusan Pusat. Ternyata segala hasil yang bermanfaat, yang berguna bagi kehidupan manusia atau yang lain tersebut itu juga dikenakan zakat. Itu kemarin contoh seperti cengkeh, tembakau. Nah, itu ada tuh di situ, kelapa, sawit, bentuk-bentuk itu. Nah, ini kalau sampai hari itu mesti dikeluarkan zakatnya itu. Ya, ini kita dulu kan tidak termasuk itu, zakat ini berkembang ternyata. Dulu itu di tanah Arab mungkin tidak ketemu, tapi di Arto nama cengkeh itu kurunful. Nah, kurunful tuh itu namanya ada. Ya, macam-macam tersebut itu ya, ternyata itu berkembang. Bukan yang 8 macam ini saja yang dikeluarkan tersebut itu. Wa qala wa yakfuru jahidu wujubiha. Coba. Orang yang menentang kewajiban zakat dihukumi kafir. Nah, berat tuh. Karena kalau melawan zakat tersebut itu sama mengingkari rukun Islam. Salah satu di antara az-zakah. Karena Rasul berkata satu hadis, ujar Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah.
fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabum 'ala Allah taala. Itu ada hadisnya sahih. Itu Rabi berkata, itu ada di Arba'in Nawawiyah itu. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia ini sampai mereka bersyahadah tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad utusan pesuruh Allah. Iya. Kemudian salat, kemudian diperintahkan zakat. Apabila tiga ini yang dilakukan mereka, ujar Nabi, asamu ya hafidhu, terjaga mereka minni daripadaku, amwalahum, harta mereka. Itu. Ya, ini tentang dima'ahum, darah mereka. Wa Aisyah dan sisanya itu Allah yang Maha tahu tentang. Jadi kalau orang tak puasa, tak haji tidak diperangi. Tapi yang tiga ini wajib diperangi. Nah, ini tentang masalah zakat, jangan dientengkan. Ada basnas ada, tak ada duitnya. Ada basnas basis itu, tak ada juga keluar duitnya. Ya, Pak. Nah, mana besar zakat dengan pajak kira-kira? Kalau zakat dikenakan 2,5%. Ya tidak. Kalau pajak berapa? Tuh. Ini kadang-kadang tidak perhatikan sama kita. Ya mungkin kalau pajak orang yang semua negara di NKRI wajib keluarkan zakat, Islam atau non Muslim. Tetapi kalau zakat kan ini orang Islam. Jadi orang Islam punya kedua kewajiban, buat negara juga buat agama. Jadi kalau ada istilah itu, ya dia bilang ya tentang masalah ya itu orang bijak bayar pajak, dia bilang ada. Kalau tak bayar apa kata dunia? Nah tuh orang bijak juga bayar zakat. Kalau tak bayar apa kata agama? Tuh. Jadi kalau tak mau bayar pajak pindah negeri. Ya. Kalau tak mau bayar zakat pindah alam, itu sajalah. Nah, jadi ini hal-hal mesti diperhatikan tersebut itu untuk kepentingan negara tersebut itu. Iya. Jadi ini semua daripada hasil seperti itu. Nah, cara orang Islam diperangi Nabi kalau tak bayar zakat tersebut itu. Dikatakan tersebut ini wa yukfaru wa yakfuru jahidu jubiha wa yuqatilul mumtani'u 'an adaiha wa tu'khadhu minhu wa illam yuqatil qahran. Orang yang menentang kewajiban zakat dihukumi kafir, yang enggan menunaikannya diperangi dan dipungut zakat daripadanya secara paksa. Coba, sekalipun ia tidak memerangi. Tuh. Kalau kita santai saja orang enggak bayarnya, itulah keagamaan di kita ini anggap enteng-enteng saja begitu. Kalau diterangkan masalah itu dibilang keras, ekstrim, paham. Padahal tidak, itu ketegasan dalam agama menjaga harta kita itu. Karena Rasul berkata hassinu amwalakum minas shadaqati wad daya' biz zakah, kata Nabi, hindari ya bentengi harta kamu daripada hilang dan dicopet dengan zakat. Nah, itu tadi. Untuk siapa? Untuk kita juga. Ya, bukan ke siapa-siapa, untuk kembali kepada kita. Tajibu ala kulli muslimin walau ghaira mukallafin. Fa'alal wali ikhrajuha min malihi. Wajib zakat atas setiap muslim sekalipun tidak mukallaf, maka bagi sang wali wajib mengeluarkan zakat untuk orang yang diwalii dari hartanya itu sendiri. Mungkin orang tuanya meninggal, anaknya jadi kaya, ada yang menjaga wali tersebut, ya tidak? Nah, tuh. Bukan wali kota, bukan wali murid, ya itu ada wali sendiri. Mungkin sekarang kita diaktakan, diapakan kan di situ ya, wajib dikeluarkan setidaknya 2,5% setiap tahunnya.
apakah hitungannya di mana? Hitungan yang 2,5% itu harta dari tahun ke tahun itu setidaknya bisa membeli 26 mayam emas atau 96 gram. Karena kalau orang Melayu kita di sini satu mayam itu 3,3 gram. Jadi kalau 26 mayam itu 96 gram. Jadi kalau di sekarang ya dirupiahkan sekitar 43 juta. Jadi kalau mulai sekarang kan beda tuh harganya tuh. Mungkin mulai tanggal 2 ini hari ini, tanggal 2 hari ini ya uang kita dulu bisa membeli emas begitu, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Kalau 43 juta 2,5% berarti berapa? 1.075.000 ya. Ya tuh 1.075.000. Karena 1.025.000 ya, tidak ada banyak dah. Tuh harta yang kita punya itu ada hak yang lain. Kata Allah, hakun lis-sa'ili wal mahrum. Ada hak orang lain tersebut itu. Ya, yang kita merasa tidak kewajiban. Kalau tidak gara-gara mereka, kita tidak bakal juga dapat model begitu. Ya. Wa qala wa kharaja bil muslimil kafirul asli. Fala yalzamuhu ikhrajuha walau ba'dal Islam. Tidak termasuk muslim adalah orang kafir asli. Nah, paten asli bukan dia murtad. Dia Islam berkafir, itu murtad namanya ya tak? Kalau memang dia asalnya kafir, maka ia tidak berkewajiban menunaikan zakat sekalipun telah pernah masuk Islam, karena kafirnya asli. Beda orang Islam berkafir. Nah, tuh. Pas balik Islam lagi, wajib ketika di kafir itu dia bayar zakatnya itu yang pernah ditinggalkannya itu. Ya. Kan jelas ya di agama tuh. Ini kita nak lembut-lembut bilang non muslim. Siapa tuh? Ya, bilang kafir udah. Mana ada ayat non muslim? Surah Al-Kafirun, betul enggak? Ya, kita ini karena nak lembut-lembut bilang orang bahasanya kasar. Orang Cina sini bilang dia China. RRC, Republik de China People de China, dia bilang. Orang kita bilang Tiongkok, kotak kau. Dia sendiri ngaku bahasanya itu, betul. Kita nak berlembut-lembut dipijak orang akhirnya. Betul lah betul. Nah, bukan mengadu, tidak. Dia sendiri bahasanya itu. Ya. Republic of China. Tidak dulu dah. Negeri kita terlalu lembut, ya. Bilanglah seadanya, betul lah betul. Nih, kita tersebut itu ya. Dalam bahasa Arab sin. Apa Nabi ngomong, kata Nabi utlubul ilma walau bisin. Tuntut ilmu walaupun ke negeri Cina. Nah, itu ada. Walaupun orang pro kontra itu hadis, ya, ada dhaif, ada macam-macam. Yang penting itu hadis juga. Jangan bilang tidak. Tuh, menuntut ilmu tuh Jelas nyaring dikit suaranya itu. Jalan ya, rahmat datang ya. Wa qala hurrin muayyanin fala tajibu ala raqiqin di adami milkihi. Yang bayar zakat tadi siapa? Yaitu muslim yang jelas merdeka. Bukan negaranya merdeka. Memang kita ini merdeka semua. Ya, tidak ada penghambaan lagi ya tak? Waqala berarti zakat tidak diwajibkan atas nama hamba sahaya. Bila ada hamba sahaya milik orang ya. Li adami milkihi, karena ia tidak mempunyai hak milik. Wa kadzal mukatabi, tidak pula atas budak mukatab, budak yang dijanjikan kemerdekaannya. Ya, kalau dia menebus dengan apa-apa yang tertulis pada itu sesuai dengan tanggal atau kalendernya, bisa dia merdeka. Tuh dulu, ya tak?
Artinya hukum jelas ada ya, tersebut itu. Wa qala lewa kadal mukatab li dha'fi milkihi wa la talzamu sayyidahu li'annahu ghairu malikin. Karena kelemahan status miliknya serta kewajiban zakatnya tidak melimpah kepada tuannya karena ia sekarang tidak lagi pemiliknya. Tentang emas. Nah. Itu anak siapa yang ribut? Tuh panggil bapak, sudah panggil semua. Ya. Wa qala fi dhahabin walau ghaira madrubin khilafan liman zama ikhtisasah bil madrub. Di dalam emas yang jumlah murninya mencapai 20 mithqal. Murni. Khalis. Orang bilang emas 93, 9 kali 3. Ya ada Swiss gold dia bilang. Atau dikatakan emas kertas kata orang kita, orang bilang emas kertas. Ya. Menurut timbangan Makkah dalam batas pastinya balagha qadru khalisihi 20 mithqalan biwazni Makkah tahdidan. Menurut timbangan Makkah dalam batas pastinya tidak kurang lebih sekalipun emas tersebut belum dimasak. Jadi belum dimasak itu kan masih ada yang batangan. Nah, itu tuh. Lain taburan sama tanah tuh beda. Jadi bakar semua nanti hilang semua tuh. Dia akan bergabung. Punya emas kau. Laki-laki ada emas. Ada cincin emas tuh. Cabut yang pakai, kasih bini. Ya. Wa qala dalam hal ini berselisih dengan pendapat yang mengkhususkannya emas yang telah dimasak. Ada juga. Jadi emas daripada 18 sampai 24 karat. Nah, tuh kayak sekarang. Karena dicampur-campur tadi. Dia bertambah kurang karatnya karena ditambah tembaga. Ya, dia agak merah dikit. Ya, yang asli itu lembut. Nah, kalau yang asli 24 karat itu bisa dimakan. Saya ada kah? Bisa dimakan. Di tipis-tipis begini. Itu di Eropa, Amerika dimakan orang sekarang. Ada es krim emas. Dibikin tipis, makan. Ditengokkan di dunia sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Emas itu nanti kau makan yaumul qiyamah. Apa tuh? Orang yang berpuasa, buka puasa masih bisa menahan syahwatnya, cuma sekedar buka, minum atau makan kurma, salat dulu, setelah salat baru dia makan yang lain. Nanti itu hidangannya beda, yang puasa langsung makan, yang angkat baju tangan doang. Emas semua dimakannya. Coba kalau iftar bisa merasa emas itu, taruh di lidah sini. Dia manis, manis. Bukan air itu apa? Ada manisnya. Itu ya. Tahu emas itu kalau asli itu tidaknya. Dicip. Ya. Nanti banyak yang kuning belum tentu emas. Gigi kuning ada juga. Ya. Ya. Balau naqasa fi mizanin tatamma fi akhar fala zakata lisyakki. Apabila dalam suatu timbangan tidak mencapai jumlah tersebut, atau dikatakan 20 mithqal, atau dikatakan 26 ayam, atau sama dengan 96 gram, ya. Sedang menurut timbangan yang lain telah
mencapai maka tidak terkena zakat karena adanya keraguan. Nah, timbangan kita nih ya payah, ada yang betul. Dulu, sekarang kan ada timbangan yang pakai per, ada yang pakai baterai. Dulu kami kecil-kecil dulu tahun 60-an, ada timbangan tuh di 6 bulan sekali dikir dulu. Ya. Sekarang mana ada? Beli ayam sekilo balik 8 on di rumah. Ya. Aku beli sambal 1 kilo termasak sampai ke rumah cuma 8 mata. Ya tapi sudah dimasak. Ya, kuranglah dia. Ya. Nanti dengar yang mengaji nih yang tukang jual apa nih? Si Uni Pasar tuh katanya Ustadz bilang pula. Nah, tapi sudah dimasak, aku timbang balik ternyata 8 on. Ya. Tuh, paham kau? Kalau beras dimasak tambah berat. Ya, kalau sambal dimasak tuh. Tapi tambah pedas ya dak. Tahu? Wa qala wal mithqalu 72 habbatan sya'irin mutawassithah. Orang dulu dihitung. Satu mithqal itu adalah 72 biji syair, gandum yang cukupan, tidak besar dan tidak terlalu kecil. Nah, dihitung orang gandum tuh. Gandum itu belum dikopek kulitnya. Tuh, 72 itu satu mithqal. Jadi kalau 20 kalikan 20. Nah, 720 berarti 1440. Gandum itulah namanya 20 mithqal. Itulah namanya 96 gram. Itulah namanya 26 mayam. Dirupiahkan sekarang 43. Nanti bisa saja mungkin bulan depan 45. Bisa saja nanti depan bulan 41. Tuh. Makanya emas sudah bisa dia utang berhenti, tidak bisa. Dia kena perubahan terus, ibarat apa palas, valuta asing. Dolar Amerika hari ini besok berubah lagi dia. Jadi kalau orang utang sama Anda dihitung emas bagus. Sekarang utang sama saya 30 juta semua. Dolar hari ini 15.000 per rupiahnya barang. Padahal 16 sudah hari ini. Ya, berarti kalau 30 juta berarti 2.000 dolar Amerika. Jadi 10 tahun akan datang Anda bayar sama saya tetap 2.000 dolar Amerika, sekalipun dolar itu naik dan turun tidak urusan, bukan rupiahnya. Ya, mungkin tahun depan naik ternyata 17, berarti Anda tetap bayar 2.000 dolar. Kalau dirupiahkan 34 juta, tidak boleh 30 juta. Nah, atau tahun depannya lagi ternyata dolar itu 14, tetap Anda bayar dolarnya sekalipun dolar 14, berarti 28 juta kurang daripada 30, tetap dolar itu dibayar. Paham? Ini orang tidak utang sama orang enak saja. 10 tahun dulu utang gembung 2 biji. Nah, 1.000 rupiah bayar, sekarang 10.000, mana bisa? Rugi yang utang kan. Jadi orang utang dicatatnya tahun berapa. Jelas ya. Ini sudah utang pula tak bayar pula, merengut pula jadi musuh. Betul atau betul? Ngutang sama orang tuh, iya awak ngutangkan lama jadi musuh. Sekarang payah ya. Ya, dia mau tanya tuh. Baca, apa dia bilang? Assalamualaikum. Ada tak mic-nya ini? Supaya kedengaran orang nanya. Nah, baca. Apakah wajib dizakati harta kerjaan sendiri? Apakah wajib bayarkan ya atas kerjaan sendiri? Apa namanya, profesi? Ya, ditengok dulu. Anda sekarang punya gaji lah 5 juta sebulan. Berarti setahun 60 juta. Dimakan tidak mungkin lah. Ya, itu habis-habis gitulah. Ya. Nah, kalau Anda mungkin punya, ada orang 15 juta gajian, dimakan 10 juta sebulan kan? 5 juta tinggal. 5 juta berarti setahun 60 juta. Bisa tak beli 26 emas? Ternyata bisa.
Ya tidak. Berarti itu bisa 30 mithqal. Wajib Anda keluarkan 1.500.000. Karena 40 juta itu 1.000.000, 20 juta itu 500.000. Ngitung itu bukan sembarangan. Ternyata bruto neto itu mesti. Kalau bruto kotor, neto itu bersih. Ini orang enggak. Aku gaji 5 juta Ustaz, setahun 60 juta. Mana duitnya? Tak ada. Dimakan, mana bisa. Ini tidak dihitung, tidak bisa. Apa yang dihitung? Berarti 1.500.000 bayar tak? Itu tidak ngerti hitungan itu. Beda kalau harta kamu orang ya mendaftar haji. Tuh. Haji itu kan dia paluto asing juga main, dia bertambah. Saya almarhumah istri kemarin meninggal. 2-3 hari saya cepat urus. Ada masalah haji di perbankan macam-macam lah diurus. Banyak urusannya. Ke kecamatan lah, mas kematian lah, kedokteran lah, lengkap. 5 hari baru selesai urusan tuh, undang panting. Udah selesai. Ternyata di bank Islam itu dulu daftarnya 25 juta 500. 500 ribu tuh buat di bank supaya jangan ditutup. 25 juta tuh langsung ke Skohat Jakarta di 500 ribu. Ternyata saya ambil kemarin dibagikan sama anak-anak. Enggak 25 juta 500, 27 juta 800 sudah salah. Banyak lebihnya kan. Karena dia Islam perbankan Islami, kita terimalah. Dia bukan ribawi, bukan. Begitu dolar tadi. Jelas? Kita mesti silsilahnya tahu. Ya. Jadi kalau utang sama teman utang sama kau dicatat tuh duitnya itu. Utang 20 tahun 10.000, bayar 10.000 sekarang mana bisa terima? Mungkin sekarang sudah jadi 200.000 waktu 10.000 kemarin. Tidak? 20 tahun lalu gembong 4 biji 1.000 ya. Nasi sebungkus 500. Sekarang 500 syukur kecil macam bola lato-lato. 1.000 nak semacam tinju, pergi ke sana pasar tuh 10.000 sebiji. Betul? Ya. Hati-hatilah ya. Ini masalah zakat tadi ya. Maka usahakan jangan sampai berutang lah, usahakan tersebut itu. Ini kita ada, yang penting makan enak, pakaian mantep, kendaraan bagus, utang, tahan kredit, awak mati pas mati kredit. Nyari nggak suara itu? Tak kedengaran pula. Angkat pula mic-nya. Ini gawe ustad nih, banyak anunya. Ya dah. Dakwah tuh begitu ya. Itu belum tentu orang suka. Kadang dia, tak bisa. Biarkanlah saja. Jangan kendor. Ya. Waqala tanya, jawab apa tuh? Bagaimana cara ya zakat tanah investasi? Lain kalau tanah kosong tunggu dijual, berapa harganya? Kalau investasi mungkin kamu punya perumahan, apa istilah BTN apa nama itu? Iya, hasil itu ya baru diperhitungkan setahun. Ya, kalau itu kan jelas. Ini awak membaca nak zakat juga. Betul lah, bagus, tapi kebablasan kau. Paham? Awak tukang nak zakat juga, kemana cari duit? Habis papan tetangga kau jual. Nah, awak nak berzakat jual air galon. Tak tahu bos hilangan galon 20 biji, kemana nak berzakat? Botak kau. Ya, itu tadi masalahnya ya. Jadi kalau punya tanah investasi nanti laku 2,5% dikeluh. Belum tahu tuh duit. Bilang berapapun tidak tahu. Nah kalau emas beda dengan emas perak tuh beda dengan batu cincin. Walaupun semahal apapun harganya belum tentu orang mau beli. Makanya kalau orang Arab bilang emas dogri itu langsung. Ya.
Kalau emas kan perak kapan-kapan saya bisa laku. Kalau batu belum tentu. Siapa yang senang? Betul tak? Ada dulu musim batu, ya tak? Wih, ada yang bergelar haji batu. Nah, tuh. Tah batu apa namanya paling mahal tuh, batu belacan apa namanya? Ya. Nah, aku bilang batu belacan aja lah, ya tak? 1 triliun dia bilang. Hah? Aku bilang tak ada mahal lagi, Ustaz Ida. Ada yang lebih mahal, aku bilang tak ada harganya. Batu Hajar Aswad. Nah, yuk situ. Perang kau masuk situ. Ya. Iya. Ya Allah. Iya. Nah, itu kalau laku baru samalah tanah investasi tadi. Ya. Real estate punya orang kan, Jakarta tuh real estate sekali bangun 30.000. Nah, itu beda ya tak? Paham tuh? Kalau dia zakat buat kau sendiri aja dia punya 1 triliun duit. Hah? Zakatnya 2,5 miliar. Nah, baru itu. Ya. Ya. Ada lagi? Baca. Di luar apa? Wah, ini di luar apa? Di luar tema. Apa tuh? Ah, enggak dengar mic-nya, ada mic itu. Jangan ambil mic itu. Ambil satu lagi. Ya baju bacakan aja. Apa dia bilang? Orang menunggu tuh di Facebook tuh. Nah, ya. Ustaz. Ah, iyalah. Ya. Dekatkan mic itu. Bagusnya jarak imam dan makmum berapa? Jarak makmum dan imam berapa hasta? Kalau imam dengan makmum berdua saja, makmum di sebelah kanan imam. Tumit imam itu jari depan makmum. Paham? Kalau sudah lebih 1, 2 sama dengan 10 yang lainnya, yaitu 3 hasta, yaitu 1,20 meter. Nah ini sejadah ya, 1,20 meter. Itu saja. Kalau lebih daripada itu hati-hati ya. Sedangkan kalau saf itu aja kosong, nanti mulai yang kosong sampai ke belakang itu memang dapat berjamaah, cuma tak dapat pahala yang 27. Karena berjamaah ini bisa 100, 300 hasta bisa. 300 hasta itu berarti 120 meter. Jadi ke seberang jalan itu bisa, asal jalan itu ditutup tuh. Nah, kalau imamnya di sini nih bisa, masih dapat berjamaah, cuman tak dapat 27-nya. Nah, jadi kalau ada jalan minta izin sama apa namanya, DLJJ apa namanya itu? Kami ada acara, boleh. Tapi kalau parit tak bisa, itu karena airnya mengalir terus, tak boleh untuk tak sah berimaman di sebelah parit sana, kecuali got. Kalau got paling-paling kan 0,5 meter, ya tidak masalah. Itu jarak berimaman 1. Tapi kalau makmumnya perempuan, tetap macam kita 1 orang laki-laki di samping kita di belakang, yaitu 3 hasta. Jangan kau semua punya bini kau taruh di samping laki-laki, tidak boleh. Apa tak bolehnya? Jangan diganggu sembahyang itu, jangan terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi. Cantik juga kau ya. Nah tuh bisa begitu nanti. Kalau cantik, kalau diludahinya, ngerti. Agama tuh menjaga sekali tersebut itu. Ya, jelas. Ada lagi? Nah, tuh. Orang menunggu itu ya di jawabannya. Baik. Sampai kemana tadi? Wa qala
Qala Syekh Zakaria wa wazn nisab adh-dhahabi bil ashrafi 25 wa sub'ani wa tus'un. Wa qala tilmidhuhu syekhuna wal muradu bil ashrafi al-Qaitabai. Tuh. Syekh Zakaria Al-Ansari ini ya. Timbangan nisab ukuran minimal mulai terkena zakat emas menurut timbangan Asy-Syarafi adalah 25. Nah, itu pernya berapa? 2/7 plus per 9. Bukan 1/9. Kalau 1/9 itu ada 1 lagi 9 per. Arti 25 per 63. Faqala, kemudian murid Syekh Zakaria, guru kita ini berkata, Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, yang dimaksud dengan Asy-Syarafi adalah Al-Qaitabai. Itu Qaitabai ini orang asalnya daripada Turki. Nah, karena di tanah Arab itu kan 350 tahun juga dijajah oleh Turki Ottomani, bukan Indonesia saja, oleh Belanda. Di sana 350 tahun. Ya. Cuman Islam yang menjadi itu, ya. Wa fi fiddatin balagat mi'atai dirhamin biwazni Makkah wa khamsuna habbatan wa khumusa habbatin fal asyratu darahima sab'atu mathaqil. Dan juga wajib zakat pada perak yang telah mencapai jumlah 20 dirham menurut timbangan Makkah, yaitu 550 biji syair gandum. Jadi 10 dirham adalah sama dengan 7 mithqal. Ya, sama dengan 7 mithqal. Jadi kalau dirham itu mementingkan hampir 3 kali 7. Nah, ya. Wala waqsa fihi ma kal mu'asyarati fayajibu bil 20 wal 200 wa fi ma zada ala dzalik walau bi ba'dhi habbatin. Dalam masalah emas dan perak tidak ada waqas, kelebihan dari ukuran nisab yang tidak dikenakan zakatnya. Sebagaimana dalam mengeluarkan zakat al-mu'asyarat, biji-bijian atau buah-buahan yang mengenyangi, maka zakat wajib dikeluarkan dari emas yang mencapai 20 mithqal, perak yang mencapai 200 dirham. Jadi kalau bahasa Arab dinar itu uang emas, dirham itu uang perak, ya. Dan juga selebihnya, sekalipun hanya separuh biji syair gandum, itu mesti ada juga bayarnya, itu berapa persentasenya dikasih. Ada waktu lagi. Kalau begitu rubu usyrin lizakati, zakat emas dan perak sebesar, ya, kalau 1 bawahnya 40. Jadi 1 bagi 40 itu berapa? 2,5. Begitu tidak bisa, ya. Kalau 1 kasih tambah 0 jadi 10. Ya, di sini dikomai. Ya, kalau bagi 4 berapa? 2,5%. Ya, nah, udahlah. Kalau kurang tambah, ditambahkan 0-nya dulu, baru dibagi. Iya, 2,5%. Kenapa? Ada yang mau tanya tuh yang di belakang tuh? Ada yang mau tanya masalah zakat, Bang? Wa qala wa la yakmulu ahadun naqdaini bil akhar.
Wa yakmulu kullu na'in min jinsin bi akhan minhu. Logam satu, emas atau perak, tidak bisa disempurnakan nisabnya dengan dijumlahkan dengan logam lainnya. Nah, tetapi bisa disempurnakan nisabnya dengan menjumlahkan dari berbagai macam kualitas dalam satu jenis logam. Di satu logam itu aja, tidak boleh dicampur. Yang payah kita beli emas di pasar. Nah, ini payahnya. Pada umumnya kalau kita pasang gelang, nanti kan ada patrinya itu. Pandai pula patri itu bagus. Nanti lama kelamaan tetap pas nanti dibakar, dicelup dengan air itu keluar ke biru dia. Berarti bukan emas patrinya. Nah, penipuan di situ timbul. Itulah tadi. Jadi kalau seorang muslim tak patut. Ada guru kami dulu masih kakek Tuan Guru Zain Abdul Ghani, namanya Syekh Abdul Karim. Dia mertuanya orang kaya, jual di namanya Suku Zahab di Makkah tuh, Suku Zahab pasar emas. Dia pertama dibilang tak bisa. Dia jual di sana wudhu terus. Kenapa? Ini masih kalau dikit jadi masalahkan orang kan habis. Akhirnya dia berhenti mengajar di Masjid Haram. Alim bukan main, 65 tahun mengajar, usia 19 tahun udah ngajar. Dia di bab 62 babul umrah. Ustaz ngaji dulu kitab Bulughul Maram itu kitab Riyadhus Shalihin itu 10 tahun baru selesai, baru satu kitab. Arba'in Nawawiyah itu dikit, syarahnya itu 3 tahun baru selesai. Tuh. Ya. Dia di tanah Arab sekarang umumnya tidak lagi macam dulu dikasih emas, tidak boleh lagi karena banyak orang asing masuk macam-macam model. Dia kasih cuman apa namanya itu kalau ibarat takaran apa namanya itu ya makas itu apa namanya ya, jadi contoh barang tapi dengan besi. Nah, ukuran berapa, ada ukurannya masing itu aja dikasih sama dia. Gelang apa asli itu taruh pakai rantai. Nah, itulah tak mau lagi dia kasih apa langsung emasnya, banyak kecolongan ya, paham kan? Ingat kami dulu ya tak masalah itu. Di sana tidak ada kalau kamu di patri bakarlah patri tetap dia emas itu juga. Di kita pergilah kau ke pasar, mungkin kebanyakan kalau kau bakar keluar putihnya. Nah, itu. Sama dengan orang tua nak ngelamar orang muda pakai apa? Rambutnya diapain? Disemir. Ya, itu tua-tua gitu semir hitam. Pas mandi nampak ular putihnya. Kau tukang tipu. Ya, tukang tipu. Tidak boleh saudara. Hati-hati itu. Bukan umat Nabi yang begitu. Kata Nabi man ghasyana falaysa minna. Yang curang daripada kami bukan umatku tuh. Yang model begitu. Allahu akbar. Baru nah, jualan apa saja ya. Kenapa dia mau tanya lagi? Waqala wa yaj'u jayyidun wa sahihun an radiin wa mukassarin bal huwa afdalu la aksuhuma. Logam yang berkualitas buruk dan pecah-pecah bisa disempurnakan nisabnya dengan logam yang bagus, bahkan seperti ini yang lebih utama, bukan sebaliknya. Maka kan dibakar orang habis, ada kan bakar itu, kumpul dia. Emas dibakar menghilangkan karatnya. Kalau si emasnya dibakar gimana? Si emasnya itu, nah itu beda. Kalau emas dibakar menghilangkan karatnya. Makanya Allah membakar dengan neraka itu sebab kita juga untuk membersihkan kita. Paham tak? Jadi kalau macam-macam siap kalau dibakar. Ya, sudah abu bakar pula. 6 orang abu bakar. Dalam bahasa Arab abu bakar. Abu dibakar pula gitu. Nah, itu teruk betul kawan itu. Abu Ada dah tuh. Dadar gulung. Dadar kena gulung pula. Pisang kepit. Sudah yang begini dah kena kepit pula. Ada bahasa kita tuh macam-macam. Pisang kepit dah lah. Dia bilang begini teruk kepit pula. Ya.
Ya. Adzan ya. Adzan. Matikan siaran dulu. Wallahu alam bissawab. Malam ini saya ngundang malam Ahad ya. Ke rumah badal Isya.